Halo guys, kembali lagi dengan kita Habib Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa orang-orang yang masih atau orang-orang yang sudah itu ya sudah punya value tetapi tidak kunjung mendapatkan pacar. Nah, kemarin kita udah membahas nih apa-apa saja yang membuat perempuan itu tertarik pada laki-laki. Nah, salah satunya adalah value. Menaikkan value adalah salah satu upaya untuk membuat lawan jenis kita tertarik dengan kita. Tapi kenyataannya masih dijumpai orang-orang yang sudah punya value, orang-orang yang sudah berusaha untuk menaikkan skillnya atau mungkin status sosialnya, tetapi masih belum mendapatkan pacar. Nah, ini mungkin pengalaman pribadi sebelum baca buku ini ya, sebelum saya menemukan buku ini. Itu saya ya seperti itu, saya sudah berprestasi, saya sudah berusaha untuk ikut-ikut lomba dan menang gitu kan, dapat beasiswa, dan sekarang saya S1, S2 dan S3. Nah, cuman belum kunjung mendapatkan pacar. Nah, setelah baca buku ini ya akhirnya saya dapat pacar lah. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan nih Mas. Nah, karena mungkin saya percaya pasti banyak orang-orang di luar sana yang situasinya mungkin kayak saya gitu loh, tapi belum sempat beli buku. Jadi coba terangkan sedikit lah, sekilas kayak mana atau alasan terpendam mengapa laki-laki yang sudah menaikkan value tapi belum kunjung mendapatkan jodoh. Ya, yang pertama jelas itu mungkin karena ada mental block, bisa. Yang kedua karena strateginya salah, bisa. Yang ketiga karena dia mengejar cewek yang jelas-jelas nggak cinta sama dia. Jadi itu adalah 3 hal yang menyebabkan cowok udah punya value tapi kenapa dia gagal dapetin cewek. Mungkin kita akan bahas yang pertama, yaitu mental block. Banyak orang itu punya niat untuk dapetin cewek, tapi di balik niat itu ada yang namanya mental block. Mental block itu kayak seakan-akan apa ya, penghalang kita, tapi lokasinya itu ada di dalam pikiran bawah sadarnya dia gitu. Kayak misalnya aku pengen punya pacar, tapi dia punya ketakutan kalau punya pacar nanti gimana ya cara membiayainya dia gitu, karena kan cewek itu kan ya biayanya maintenance dia tuh banyak gitu, harus jajan, harus make up dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia bingung gitu, wah nanti kalau aku punya pacar aku nggak bisa main basket bareng temenku, nggak bisa futsal bareng temen kan. Nah itu adalah beberapa contoh dari yang namanya mental block. Kita punya niat untuk pacaran, tapi ternyata di balik niat itu ada hal-hal yang menghalangi kita, dan lokasinya berada di pikiran bawah sadar. Dan kita kadang-kadang nggak menyadari hal itu. Itulah yang menjadi penghambat. Makanya disebut mental block. Nah yang kedua itu kita nggak punya strategi untuk PDKT. Meskipun kita keren, hebat, punya value yang tinggi, tapi kalau misalkan kita nggak punya strategi PDKT yang bagus, ya bakalan susah gitu. Susah untuk punya pacar gitu. Nah di sisi lain ada juga orang yang punya value, tapi memang dia ini nggak punya tujuan untuk apa ya, nikah. Itu kan banyak. Maksudnya dia mungkin lagi fokus untuk mengejar karir. Jadi itu nggak bisa kita salahkan. Jadi ini bukan gagal, karena dia memang dia memutuskan untuk aku nggak pengen pacaran dulu, karena mungkin ya dia lagi koleksi cewek atau mengkurasi gitu. Dia nggak mau terlalu cepat untuk menentukan pacar gitu. Nah yang perlu kita bahas yang mungkin orang-orang yang mungkin udah punya value tapi sering ini masih gagal, yaitu tadi strategi PDKT itu juga harus tepat gitu. Karena gini, orang yang belajar strategi PDKT sama orang yang nggak belajar strategi PDKT itu perbedaannya jauh banget. Iya. Bisa kita lihat lah, kita nggak usah jauh-jauh. Kau pribadi lah, kau melakukan ikut komunitas kita nih ya. Kau sama temen yang ini lah paling keren lah di BEM. Itu kita bisa lihat dari segi temennya cewek banyak siapa, udah jelas banyakan kita. Itu nggak perlu kita nggak perlu kita bicarakan lagi. Faktanya memang seperti itu. Kita punya banyak teman, kita punya banyak pacar dan lain sebagainya. Itu ya karena kita belajar strategi PDKT yang lebih efektif gitu. Ya benar-benar. Tapi sebenarnya kalau pengalaman pribadi aku juga orang yang mungkin sama kalian, orang-orang yang udah berusaha untuk menaikkan value tapi belum sempat mendapatkan pacar. Itu dulu mikirnya gini, karena dalam pikiran aku ibaratnya adalah banyak orang-orang tua bilang gitu, kalau kau nanti udah sukses, cewek-cewek itu bakal nyariin kamu gitu loh. Nah sehingga enggak ada keinginan hasrat untuk berburu lagi. Jadi kayak udahlah fokus ke diri sendiri, terus berusaha untuk menaikkan value dan berharap nanti ya itu tadi. Sementara
ya itu tadi, kalau setelah aku baca buku ini ya ternyata aku keliru. Nah mungkin bisa dijelasin kekeliruan aku Ya. itu di mana gitu. Jadi gini, banyak orang tuh kan berpikir gitu, kalau kita udah keren, udah hebat, pasti orang akan mendekat. Ya memang itu benar, gak salah. Tapi kan juga kita harus lihat, emang seberapa keren diri kita gitu. Maksudnya gini, kita tuh kan akan menarik orang yang levelnya setara sama kita atau di bawah kita atau di atas kita juga bisa. Tapi itu kan tergantung strategi kita. Kayak misalkan gini, kita nggak misalkan contoh aku pribadi, aku nggak ngapa-ngapain, banyak orang yang nge-DM, banyak orang yang ini, tapi kan kebanyakan cewek-cewek itu mungkin ada yang sesuai ekspektasi, ada yang enggak gitu kan. Nah tapi kalau kita punya strategi yang lebih, itu lebih enak gitu. Cewek yang akan kita apa ya istilahnya akan kita kurasi atau cewek yang bakalan deket sama kita itu lebih besar daripada kamu cuma diem aja. Kalau kita cuma ngejar karir doang, itu belum tentu ini juga, belum tentu dapat juga. Toh buktinya juga banyak orang yang udah punya value kan. Ya ini kita bahasin udah punya value tapi kok nggak nikah ya karena meskipun kamu sudah punya value tapi kalau cara kamu PDKT, cara kamu bergaul aja itu kurang, ya kita juga nggak bisa ini kan, nggak bisa menafikan itu gitu. Kayak contohnya tuh kayak misalkan kau udah keren nih tapi kau tinggalnya di gunung, siapa yang tahu kan? Ya udah. Jadi kayak teknik marketing, pemasaran itu tuh penting juga. Ya benar. Apalagi kalau mungkin ada kaitannya dengan love language juga ya. Jadi bisa. Kadang-kadang kita itu ngerasa apa yang udah kita lakukan itu udah keren gitu tuh. Tapi ya itu tadi kita mengajar ya itu tadi orang yang salah gitu loh. Dia harus karena apa ya? Karena tidak tahu bagaimana teknik PDKT itu tadi ya. Jadi gini, setiap cewek itu kan punya karakter masing-masing dan setiap cewek itu juga punya bahasa cintanya masing-masing. Nah kalau kita tahu bahasa cinta cewek itu, kita bisa kasih bahasa cinta yang sesuai dengan kemauannya dia. Itu akan lebih mudah. Dan itulah kenapa kita harus belajar. Nah bahasa cinta itu kan ada banyak, ada sentuhan, ya kan, ada kata-kata, ada perhatian, ada hadiah, gitu, ada pelayanan gitu, ada banyak gitu. Dan kita bisa mengidentifikasi cewek ini tuh punya bahasa cinta apa, kita bisa dengan kalian nonton di channel-channel kita, dengan buku belajar atau baca buku kita, beli buku kita, di sini sudah kami jelaskan gimana cara mengidentifikasi cewek ini tuh punya bahasa cinta, sentuhan fisik atau hadiah. Kita bisa mengidentifikasi itu semua gitu. Ya, apalagi bahkan sejak kita pertama kali bertemu sama dia, kita udah tahu semuanya. Tapi itu diperlukan pengalaman juga. Ya, apalagi kalau kalian lebih efektif itu sebenarnya masuk komunitas kita ya. Jadi kalau dapat kalian mau masuk komunitas kita itu lebih gampang karena kebanyakan dari kita ada banyak orang yang itu tadi sudah membaca buku, sudah lihat video tetapi dia belum paham gitu. Sehingga memang harus diberitahu secara lebih personal gitu ya. Ya, bisa. Nah, jadi kalau misalnya aku pribadi kemarin ketika stuck itu dalam upaya untuk mencari jodoh atau pacar itu sebenarnya aku tuh mencari kalkulasi. Nah, jadi misalnya ada orang nih kira-kira, kita kalkulasi aja. Ini kayaknya suka sama aku nggak ya? Kalau ada kemungkinannya baru aku deketin gitu deh. Nah, sehingga orang-orang yang kayak aku yang udah berusaha untuk menaikkan value-nya turun tahta lagi gitu loh. Ya jadi cari asal dapat gitu. Nah, jadi kalau menurut HKMA ya, High Value Man ya. Nah, itu kira-kira konsep-konsep kayak gitu seperti bagus atau enggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Ya, kalau menurut aku namanya itu kan berarti kan untung-untungan, terlalu oportunis ya. Ya itu menurut aku nggak sesuai hati. Kayak ibaratnya wah gara-gara aku nggak dapet dia, ya udahlah dapet seadanya. Dapet seadanya itu kan bukti kalau aku udah menyerah. Namanya cowok tuh ya mengejar tuh. Mengejar tuh bukan mengejar cewek, maksudnya mengejar cinta yang memang benar-benar dia pengen. Kalau kamu pengennya dia ya coba di engage dulu, coba di PDKT dulu gitu. Kalau kita cuma dapat seadanya aja, nah itu bahaya tuh. Itu tanda kalau seorang cowok tuh udah capek, udah lelah. Akhirnya dia ya udahlah aku dapat seadanya aja gitu. Bisa nih diterangkan kenapa urgensi dari mempelajari ilmu tentang cinta ini, Mas? Ya urgensinya sebenarnya banyak ya. Pertama kalau kita mendapatkan cinta sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama kualitas kehidupan kita itu akan naik. Yang kedua kalau kita bicara medis udah jelas
Kalau kebutuhan psikologis kita terpenuhi, hidup kita bakal lebih fun, lebih enak, lebih asik. Itu udah pasti. Banyak itu penelitiannya. Bahkan rasa cinta, kasih sayang itu kan bisa mempercepat misalkan proses penyembuhan, efek placebo lah. Kenyamanan itu kan sesuatu hal yang sangat kita inginkan. Jadi kalau urgensinya apa belajar cinta ya karena kita butuh cinta. Kita butuh sesuatu yang bikin kita tuh enak gitu. Kita butuh sandaran, kita butuh sesuatu hal yang rumah lah. Kalau anak-anak zaman sekarang aku butuh rumah gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah berusaha untuk menaikkan value dengan cara mempelajari sesuatu atau menaikkan skill kalian, sebenarnya yang perlu kalian pelajari selanjutnya adalah tips bagaimana cara untuk mendapatkan cinta itu sendiri, bagaimana caranya untuk PDKT. Nah, kebiasaannya orang-orang yang sudah merasa pintar ini, dia berimajinasi perempuan akan datang kepada dia, padahal sebenarnya cewek-cewek itu lebih fokus pada bagaimana interaksi itu dulu, baru dia bisa melihat oh ini laki-lakinya seperti apa begitu. Tapi kalau misalnya dari awal kalian sudah menunjukkan rasa sombong gitu kan, nah perempuan ya ilfil duluan. Kalau dia udah ilfil akan susah kelihatan hal-hal yang menurut kalian itu value itu sendiri. Jadi belajar tentang apa cinta itu menjadi penting untuk kalian, apalagi kalian yang masih belum punya value ya. Jadi siapapun kalian yang sudah punya value atau orang-orang yang masih berproses mendapatkan sebuah skill dalam hidupnya, ya saya kira perlu untuk belajar ini. Nah, kalian bisa baca buku, masuk komunitas kami atau tonton video ini sampai habis. Kita akan mengkuliknya, berusahanya memberikan informasi-informasi bagaimana cara cinta yang benar gitu ya Mas. Jadi mungkin aku juga sedikit nambahin ya. Jadi gini, kalau kalian pengen dikejar sama cewek itu sebenarnya ada caranya. Nah mungkin kita akan bocorkan sedikit aja. Pertama jelas kalian harus punya value. Terus yang kedua pergaulan kalian tuh harus diperluas gitu. Kita harus bergaul di banyak komunitas, nggak harus komunitas cewek ya, tapi komunitas cowok juga, berbagai macam komunitas. Di komunitas di Indonesia banyak, ada komunitas motor, futsal, olahraga, karang taruna, ya kan, komunitas sosial, K-pop, Jepang dan lain sebagainya. Kita masukin aja di situ. Nah, yang ketiga itu kita harus mempromosikan diri. Percuma kalau kamu tuh punya banyak value tapi nggak ada orang yang tahu kamu. Kalau kamu pengen dikejar cewek, kuncinya tuh salah satunya adalah promosi. Contoh nih, artis-artis itu kenapa banyak dikejar? Ya karena banyak orang yang kenal sama dia. Tapi kalau kamu pengen dikejar cewek tapi kamu nggak mempromosikan diri, ya sama aja gitu. Kamu pengen dikejar cewek tapi ya apa yang aksinya kamu atau aksinya mereka ini itu malah berdiam diri di goa, itu kan lucu gitu. Kalau kamu pengen dikejar sama cewek, ya kamu harus tunjukkan skill kamu, prestasi kamu, tunjukkan semua hal yang kamu bisa, tunjukkan value kamu di sosial media. Agar apa? Agar banyak orang itu tahu kamu. Dari situ kita bisa dapat banyak relasi, banyak job, pekerjaan, dan juga banyak cewek. Cuman banyak orang-orang yang ketakutan disangka alay gitu loh. Jadi kayak laki-laki kok suka selfie, laki-laki kok suka pamer gitu. Jadi kayak mana itu untuk mencerdaskan mereka ini? Ya kita bisa jawab gitu, kayak contoh misalkan gini, kalau misalkan tahu Andrew Tate yang orang botak gitu. Ya coba kalau misalkan dia selfie aja setiap hari, ada nggak yang protes sama dia? Nggak ada kan? Karena apa? Karena dia tahu gitu, dia tuh siapa. Kalau Cristiano Ronaldo atau Messi banyak selfie, apakah banyak orang yang ngecap? Ya mungkin ada, tapi kan kita juga harus lihat sisi yang lain. Nah, kebanyakan orang itu terlalu narsis, selfie di sosial media itu banyak dikritik karena ya dia cuma selfie doang tapi nggak ada karyanya. Kalau Andrew Tate mungkin jelas dia terlalu banyak ngomong di sosial media, ngomong itu dan lain sebagainya. Impactnya dia tuh besar. Cristiano Ronaldo, Messi udah jelas impact dia di bidang sepak bola itu besar. Jadi narsisnya dia itu kelihatan biasa aja, itu orang iseng aja gitu. Jadi kalau kamu mau iseng, mau narsis di sosial media, ya narsis aja nggak masalah. Tapi di sisi lain kamu juga harus tunjukkan lo punya value apa, prestasi apa. Ya kalau cuma narsis doang ya
Iya. Sama aja bro. Ya benar-benar. Jadi kadang-kadang kalau kalian mau bersikap bebas di sosial media ya syarat utamanya adalah kalian punya value gitu Ya, loh. tunjukkan karya Nah, kita gitu. kalau kalian nggak punya value nggak apa-apa ya itu tiba-tiba kalian banyak-banyak selfie ya alay sih Ya kecuali mungkin kalian ganteng. Ya. Ya cewek-cewek yang sering pamer itu dada, paha dan lain sebagainya karena dia merasa dia cantik. Karena value cewek itu value yang paling utama salah satunya itu kan kecantikan. Jadi wajar aja dia kayak gitu. Toh cewek itu kan gampang, dia tinggal kayak gitu aja banyak yang suka. Tapi kan kalau cowok nggak bisa. Cowok kau selfie aja sampai 500 foto kau post di sosial media, kalau kau nggak punya karya ya nggak akan ada orang yang suka kamu. Tapi kalau kau post misalkan 100 foto selfie tapi impactmu seperti Cristiano Ronaldo, bakal banyak cewek yang suka kamu. Ya pokoknya itulah, pokoknya catatan yang terakhir adalah ketika kalian sudah punya value, jangan lupa juga belajar tentang cinta. Nah, jangan seperti orang-orang yang buta akan cinta sehingga kalian itu kesulitan atau menyalahkan diri kalian. Loh ternyata salah ya kata orang-orang udah punya value kok juga susah dapat pacar. Ya karena apa? Ya kalian nggak tahu ilmunya. Mungkin selengkapnya bisa baca di buku kita atau langsung komentar kita. Dan yang paling penting adalah follow dan subscribe video ini. Ya mungkin ini dulu ya yang bisa kita mungkin berikan. Kesimpulannya kita bisa ambil kesimpulannya, meskipun kita sudah punya banyak value, tapi kalau kita nggak belajar tentang konsep cinta, nggak belajar tentang konsep personal branding, atau kita nggak belajar konsep gimana cara relasi sama orang, membuka pergaulan atau membuka circle, ya sama aja. Ya. Pokoknya itulah ya guys ya. Jadi masuklah circle kita, akan kalian dapatkan cinta yang benar-benar cinta yang berkualitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kembali lagi ke video-video selanjutnya. Bye bye. Put that candy back. I'm not buying you all that mess. Oh, try me, bitch.